Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, babul wudu, bab al-wudu. Al-wudu fil lughah bima'na an-nadhafa wal husnu. Al-wudu secara bahasa, maknanya bahasa Arab, bermakna an-nadhafah. Nadhafa itu bersih-bersih atau kebersihan atau bebersih. Wal husnu bagus atau keindahan. Wa fi syar'i, adapun makna wudu secara syariat, ghuslu a'dha'in muayyanah, ghuslu a'dha'i muayyanah, ghuslu a'dha'a muayyanatin, afan bacanya a'dha'a muayyanatin, membasuh anggota tertentu ala sifatin muayyanah, dengan cara tertentu, li ghardit ta'abbud, dalam rangka tujuan ibadah. Definisi wudu secara syar'i, membasuh anggota tertentu dengan cara tertentu dalam rangka tujuan ta'abbud, ibadah. Walam nakul li ghardi istibahatis shalah, kita tidak mengatakan tujuannya untuk pembolehan salat. Kenapa? Li'anna syakhsa qad yatawaddau li ghairi shalah, dikarenakan seseorang terkadang dia berwudu tujuannya bukan untuk sholat, wa yakunu fi ibadatin, dan dia tetap dikatakan dalam suatu ibadah. Ada orang wudu tujuannya mau tidur, bukan tujuannya mau sholat. Ada orang wudu tujuannya untuk baca Al-Quran, bukan tujuan untuk sholat. Tetap dia dikatakan ibadah, walaupun dia berwudu tidak melakukan aktivitas apapun, semata-mata ingin mengangkat hadas kecil, tetap dia dikatakan dalam bentuk ibadah. Masalan, li ajli ayyaqra al-Quran, seperti dalam rangka tujuan untuk membaca Al-Quran. Orang berwudu tujuannya untuk baca Al-Quran, tetap dikatakan ibadah, walaupun bukan tujuan untuk sholat. Kita baca keterangan yang disebutkan dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Kalau seandainya, kata Rasul, tidak memberatkan umatku
niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan setiap kali berwudu. Rasul mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan, tidak timbul masyaqqah bagi umat ini, niscaya beliau akan memerintahkan umat ini untuk gosok gigi, untuk bersiwak bersamaan setiap kali dia mau berwudu. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Takhrijul hadis. Hadis Abi Hurairah rawahu Malik fil Muwatta wa Ahmad wa Nasa'i fil Kubra wal Baihaqi wa isnaduhu sahih. Hadis Abu Hurairah ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Wa qad ruwiya aidan mauqufan ala Abi Hurairah wa la yadurru. Sungguh hadis ini juga diriwayatkan secara mauquf pada Abu Hurairah, wa la yadurru, dan tidak mengapa. Ya. Faraf'u ziyadah min thiqatin fayuqbal. Maka riwayat yang menyebutkan marfu itu riwayat tambahan yang berasal dari perawi yang thiqah, fayuqbal, sehingga bisa diterima. Wallahu alam. Dalam hal ini tadi berkaitan dengan ziyadatu thiqah la yuqbal, atau riwayat thiqah atau ziyadatu thiqah ini la tuqbal mutlaqan walau turaddu mutlaqan. Ya, tidak bisa diterima secara mutlak, tidak bisa ditolak secara mutlak. Intinya melihat ke qara'in, ke indikasi-indikasi dalam hal tersebut. Terkadang dia diterima, terkadang dia ditolak. Wallahu alam. Dalam pembahasan ini panjang lebar disampaikan faedah oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitab beliau. Seingat ana di awal-awal muqaddimah tahqiq terhadap kitab Ilzamat wa Tatabbu' Daruqutni, di situ Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil, menyebutkan panjang lebar berkaitan dengan ziyadatu thiqah. Ya. Fiqhul hadis, fikih hadis. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmus siwak indal wudu, hukum bersiwak ketika ingin berwudu. As-sahih alladhi alaihi jumhurul ulama, pendapat yang sahih yang mana hal ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, pendapat jumhur, annal istiyak inda kulli wudu'in mustahabbun. Pendapat mayoritas para ulama bahwasannya bersiwak pada setiap kali berwudu hukumnya disunnahkan wala yakun wajiban, dan tidak dikatakan wajib, namun hukumnya mustahab. Itu pendapat jumhur. Nah, untuk siwak, lafaz siwak, para ulama menyebutkan punya dua makna. Punya dua makna. Makna yang pertama, al-fi'lu, perbuatan membersihkan mulut, membersihkan gigi. Makna yang kedua, al-ud,
kayu yang ma'ruf yang digunakan untuk gosok gigi pada zaman tersebut. Masih ingat faedah ini? Ya, di awal-awal buku kita dulu masih di sana berkaitan dengan lafaz siwak. Pada pembahasan apa dulu kita buku sifat wudu, ya, karya Syekh Abdullah Al-Riyani, kita sebutkan di sana ada nukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Jadi punya dua makna, sehingga kalaupun seandainya seseorang dengan menggunakan sikat gigi odol, dia juga sudah dikatakan bersiwak. Jadi siwak itu tidak terbatas dan tidak khusus berkaitan dengan kayu akar atau arok itu. Difahami ya? Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan setiap kali berwudu. Ai laula ma fi ilzam bistikhdami siwak ma'a kulli wudu'in min masyaqqatin wa ta'abin wa shiddatin la'ujabtu alaihim al-istiyaka ma'a kulli wudu'in. Maknanya, kalau bukan seandainya mengilzamkan, mengharuskan menggunakan siwak setiap kali berwudu dianggap merupakan perkara yang berat, melelahkan dan menyusahkan, niscaya aku akan wajibkan mereka untuk gosok gigi setiap kali berwudu. Itu maknanya. Kalau seandainya mengharuskan untuk menggunakan gosok gigi setiap kali berwudu merupakan tindakan yang memberatkan, melelahkan dan menyusahkan, niscaya aku wajibkan mereka untuk bergosok gigi setiap kali berwudu. Falihada khaffafahu ilal amri ghairil lazim. Oleh karena inilah Rasul memberikan keringanan menuju perkara yang tidak harus, ai ilal istihbab, yaitu perkara yang menuju kepada istihbab, hukumnya sunnah. Jadi ketika antum mau berwudu, secara hukum disunnahkan bersiwak, gosok gigi, boleh, hukumnya sunnah. Dari sini bisa diambil faedah, Islam itu menganjurkan untuk bersih-bersih. Untuk bisa bayangkan kalau sehari 5 kali gosok gigi, itu luar biasa bersihnya tadi. Anjuran dokter berapa, dokter Vicky? Minimal 2, itu dokter gigi ya. Nah, ini Islam ternyata sampai setiap kali berwudu disebutkan secara mutlak pula. Kalau wudunya 5 kali, berarti 5 kali. Kalau ternyata wudunya tadi berulang-ulang, ya maka setiap kali berwudu. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang menganjurkan untuk gosok gigi. Jadi kalau ada santri yang giginya kuning, ya, itu keterlaluan, ya, menandakan setiap kali berwudu minimalnya 5 kali wudu itu antum males gosok gigi. Bangun subuh gosok gigi, mau maghrib gosok gigi, sholat zuhur gosok gigi, asar bangun tidur siang gosok gigi. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, mahallus siwak minal wudu. Mahallus siwak, tempat bersiwak, ya, tatkala berwudu tersebut. Nah, ketika seseorang berwudu, kira-kira bersiwaknya di mana posisinya? Sebelum wudu kah, atau tengah-tengah wudu, ataukah setelah berwudu? Difahami? Zahaba ba'du fuqaha'il Hanafiyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyah ila annal amsala fil istiyaq ay yakuna qabla syuru' fil wudu.
Sebagian fuqaha mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah serta mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwasannya yang lebih mencocoki, yang lebih mengena al-amsal itu, lebih mencontoh ketika bersiwak, yaitu dilakukan sebelum mulai berwudu. Falam yunqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastaku asna'al wudu. Tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersiwak di tengah-tengah wudu, tidak pernah. Wa qauluhu fil hadis, adapun sabda Rasul pada hadis ma'a kulli wudu'in, bersamaan setiap wudu, qad yufham minhu annahu dakhilul wudu. Bisa jadi difahami dari sana itu di dalam wudu. Ketika disebutkan ma'a kulli wudu, ma'a kulli, bersamaan setiap berwudu, berarti sedang berwudu, ya. Karena bisa difahami pada saat sedang berwudu. Lakinnal murada bima'a huna indah. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan lafaz ma'a di sini itu bermakna indah. Faqad jaa fi riwayatin ukhra, datang dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu'in, ketika setiap berwudu, ai inda syuru' fil wudu, wa hadha huwa sahih. Maknanya ketika hendak mulai berwudu, inilah pendapat yang sahih. Jelas ya ikhwan? Ya. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang berikutnya. As-siwak min sunanis shalah. Bersiwak termasuk sunnah-sunnah salat. Nah, terus di mana bersiwaknya? Alladzi 'alaihi Syafi'iyyatu wal Hanabilatu wal Zahiriyah. Pendapat yang merupakan pendapat Syafi'iyah, pendapat mazhab Hanbali, pendapat Zahiriyah. Apa? Anna siwaka yustahabbu indal qiyam ila shalah, bahwasannya siwak disunnahkan ketika hendak bangkit menuju salat, ai qabla shalah, yaitu sebelum salat. Fahuwa min sunanis salati aidan, maka hal tersebut termasuk sunnah-sunnah salat. Fa fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in inda kulli salatin. Rasul mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Wa hadza huwas sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Kapan dilakukan? Qabla shalah, sebelum salat. Ai anna siwak yustahabbu indal qiyam ila shalah, ai inda syuru'i fis shalah, bahwasanya bersiwak, gosok gigi disunnahkan ketika bangkit menuju salat, yaitu ketika hendak mulai salat. Difahami? Jadi tidak menyala ya ikhwan, ketika ada orang berdiri mau takbir tadi, dia gosok-gosok dengan siwaknya tadi, itu disunnahkan. Demikian juga yang kami saksikan langsung dengan mata kepala anak pribadi, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, setiap kali beliau takbir, ya, setiap kali beliau takbir, beliau bersiwak. Waman yukhsha atau waman yakhsha khurujad dam minal lissah idastaka fayastaku birifqin wala yatruk hadhihi sunnah. Barang siapa yang khawatir keluar darah
dari gusinya tatkala dia bersiwak, fayastaku birifqin, maka dia bersiwak dengan lembut, ya maksudnya itu pelan-pelan saja. Wala yatruk hadhihi sunnah, dan dia jangan meninggalkan sunnah ini tadi. Wallahu ta'ala shawab. Ini faedahnya siwak, hukumnya sunnah. Ketika hendak kali berwudu, kemudian dilakukan kapan? Dilakukan sebelum melaksanakan wudu, ya. Demikian juga sebelum melaksanakan sholat. Ada tempat-tempat nih ikhwan, kapan di waktu-waktu disunahkan sholat, disebutkan banyak, ya. Dan diantaranya yang disebutkan oleh di para ulama kita, para masyayikh kita di buku-buku fikih, termasuk disunnahkan bersiwak inda sakaratil maut, ya, ketika menjelang wafat. Kalau antum pengen mau mati, nah, nanti kalau mau mati bersiwaklah, ya. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan kisahnya Rasul SAW meminta siwak dari Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah. Akhirnya kata Aisyah, wa tayyabtuhu wa qaddamtuhu wa tayyabtuhu, aku lunak-lunakkan, fa'ataituhu Rasulullah SAW, aku kasih ke Rasul. Kemudian Rasul SAW bersiwak. Setelah beliau bersiwak, beliau mengangkat tangannya ke atas, pandangannya ke atas, beliau mengatakan ar-rafiqul a'la, ya. Wallahu ta'ala shawab, ya. Masih ada waktu, kita lanjutkan usul sunnah, ya.